Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita klarifikasi dulu tentang peran mahasiswa. Mudah-mudahan sekarang sudah ada gambaran yang dimaksud dengan peran mahasiswa. Karena kita kan punya dua kelompok peserta. Sehingga ada dua peran. Ya. Yang pertama, untuk mahasiswa peserta program kekhususan Hukum Tata Negara (PKHTN), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, nah, mereka dalam fase menyelesaikan tugas akhirnya, jadi orientasinya penulisan skripsi, dan karena itu dituntut untuk mulai membaca dan menulis dari bahan bacaan. Kenapa itu penting menulis dari bahan bacaan? Karena ada kecenderungan di lingkungan sekolahan, yang mau bilang akademisi, sebenarnya cuma yang benar-benar punya etikat akademisi yang bisa dibilang akademik. Yang lain, yang bisa lain disebut sekolahan, itu kan orientasinya lebih ke sertifikat, ya, ijazah, penyamaan itu, status daripada ilmu. Itu ada beda, ya. Kalau nanti kalian ada waktu, kalian cek istilah akademia. K-nya pakai C, akademia. Nah, itu untuk mahasiswa PKHTN. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang ditempuh mendampingi penyelesaian tugas akhirnya berupa penulisan skripsi. Nah, ada beberapa mata kuliah wajib, ada 5, dan ada 3 nanti mata kuliah pilihan di semester berikutnya mendampingi penulisan skripsi. Hukum presiden ini salah satu. Tugas utamanya membaca. Setelah membaca, dari membaca itu membuat citation, citasi, kutipan-kutipan, baru nanti merekonstruksinya menjadi paparan. Ya, jadi tidak seketika ada tugas merangkum, gitu, tidak. Tapi membaca. Sedangkan untuk peserta dari Permatasari, karena sebagiannya malah tidak berlatar belakang hukum, program studinya, itu perlu mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan hukum presiden. Dan hukum presiden ini bagian dari hukum kelembagaan negara, dan hukum kelembagaan negara bagian dari hukum tata negara. Nah, karena itu ada beberapa informasi yang akan disampaikan mendukung pengetahuan mahasiswa peserta Permatasari supaya bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, dalam artian perkuliahan ini awalnya adalah kuliah seminar yang akan dimulai pasca UTS. Jadi UTS ke UAS itu adalah ronde diskusi. Topik pembelajaran yang ada kaitan dengan hukum itu disisipkan. Nanti kita turun ke ke tema dan topik pembelajaran. Disisipkan beberapa pengetahuan yang dianggap perlu diketahui oleh terutama mahasiswa non-prodi hukum. Nah, sehingga untuk mahasiswa PKHTN, bahan bacaan yang dimaksud bukan yang hukum tata negara lagi, tapi yang menukik, ya, langsung ke hukum kelembagaan negara yang membahas lembaga kepresidenan.
kepresidenan. Nah, itu yang dimaksud. Karena kalau itu hukum tata negara, pada umumnya, mata kuliah itu sudah ditempuh sebelumnya. Baik pengertian negara pada umumnya di ilmu negara, atau disinggung juga di pengantar ilmu politik, maupun hukum tata negara, juga berupa mata kuliah dengan 4 SKS, maupun hukum tata negara Indonesia, itu juga mata kuliah dengan 4 SKS, sehingga kita di hukum presiden, ya, kepada mahasiswa PKHTN, tidak lagi membaca buku itu, buku hukum tata negara, tetapi kalau semuanya judul bukunya itu ada kaitan hukum tata negara, hanya bab yang membahas kelembagaan atau lembaga kepresidenan. Nah, itu saja yang diambil. Jadi jangan keliru, saya sudah mulai memberi komen, ya, untuk yang sifatnya topik hukum tata negara pada umumnya itu tidak termasuk bahan bacaan yang dimaksud untuk dibaca oleh mahasiswa PK HTN yang menempuh hukum presiden ini. Apalagi kalau menyinggung hukum kelembagaan negara misalnya, perwakilan negara misalnya, itu ada mata kuliahnya sendiri di hukum parlemen, tidak di hukum presiden ini. Nah, jadi itu, karena ada beberapa yang belum mensubmit, ya, dan kita sudah menghitungnya dari perkuliahan kemarin, dari Jumat, jadi setiap kita Senin ada perkuliahan, lalu berbagai catatan segala macam, disubmitnya selalu Jumat. Itu untuk persiapan ke Senin berikutnya. Yang agak terlambat sedikit, way behind, itu kamu menyesuaikan diri, tapi penilaian sudah dimulai. Kesikapanmu, responmu, segala macam itu sudah dimulai. Jadi peran itu pahami, ada dua yang berbeda. Nah, peran mahasiswa peserta Permatasari dari perkuliahan ini mencatatnya, merangkumnya, menyampaikannya nanti Jumat, rangkumannya, dan berbagai pertanyaan dari hasil rangkumannya. Kan ada beberapa pertanyaan, karena pertanyaan itulah feedback, umpan balik untuk dibahas hari Seninnya. Tidak mesti Jumat sebenarnya, tapi batasnya Jumat. Jadi kalau hari ini ada yang rajin mengikuti, kalian submit, tapi batasnya Jumat. Nah, karena itu bahan untuk kita bahas di hari Senin. Nah, untuk yang mahasiswa fakultas hukum, setiap Jumat itu, bukan setiap Jumat, mestinya Jumat kemarin, itu sudah mensubmit bahan bacaannya. Nah, itu masih ada yang menulis referensi aja sembarangan, ya. Padahal sudah diberitahukan ada model APA, ada model MLA, ada model Chicago. Nah, lalu yang kedua ada keterangan tentang jumlah halaman. Lalu yang judulnya tidak langsung tentang lembaga negara itu perlu diuraikan bab-bab di dalamnya, ya. Nah, karena kita akan memilih hanya yang relevan dengan mata kuliah hukum presiden ini. Nah, perannya itu. Dari peran itu saya jam dulu ke bawah ke penilaian, ya. Di sini saya masukkan, ya. Penilaian untuk perkuliahan ini terdiri dari 3 komponen. Pertama tugas, ya, ini. Kedua UTS, dan ketiga UAS. Tetapi 3 ini tidak terpisah. UAS kalian nanti, UTS dan UAS kalian itu berkaitan dengan tugas. Sehingga nanti masing-masing mahasiswa pada saat ditanya, meskipun pertanyaannya sama, jawabannya beda, tidak bersama. Misalnya pertanyaannya, buku apa yang Anda baca? Ini untuk yang mahasiswa PKHTN, kan beda-beda. Lalu sampai dengan saat UTS itu mestinya sudah selesai, ya. Berapa halaman yang sudah dibaca, kan beda-beda. Lalu dari semua yang dibaca itu, himpunan citasinya sudah dapat berapa, ya, dan tentang apa saja, kan beda-beda. Nah, itu maksudnya. Jadi, tapi itu nilainya nilai UTS yang diambil dari tugas. Oke, ini kan ada komponen tugas 1. Nah, ya kan? Nah, lalu waktu UTS pertanyaannya adalah tentang tugas kalian. Sehingga yang tidak membuat tugas itu tidak ada UTS-nya.
Karena pertanyaannya tentang tugas itu. Maksudnya tidak ada bahan yang dibaca, tidak ada apa-apa. Kan gitu, tidak ada apa-apa yang bisa direspon. UAS juga seperti itu. Karena ini udah advance, nanti tugasnya naik lagi, ya sampai dengan UTS membuat citation, citasi. Setelah masuk di UAS, dia udah merupakan rangkuman paparan. Dan kemudian penilaian kalian dibagi dua. Ini 40%, tetapi itu dibagi dua. Satu paparan tertulisnya yang akan disampaikan. Kedua, diskusinya. Kalau kalian memaparkan, lalu ada tanya jawab, lalu kalian bisa menanggapi dengan baik seperti tulisan yang dibaca. Nah, itu nilainya penuh, ya nilai penuhnya itu 40%. Ya, 20% diambil dari paparan, 20 tulisannya, 20% dari diskusinya. Makanya saya bilang jangan diam. Karena nanti nilai diskusinya hilang. Kalau ditanya, diam aja, nggak juga ngejawab, itu nanti jadi masalah. Jadi itu gambarannya ya. Jadi komponen penilaiannya 3, tetapi itu terintegrasi. Nah lalu untuk yang Permatasari bagaimana? Sama. Tugasnya tadi kan mencatat, merangkum, menyampaikan. Lalu nanti waktu di UTS saya tanya, ya kan? Dari selama ini mengikuti perkuliahan sudah merangkum apa saja. Nanti kan cerita orang-orang kan sendiri-sendiri. Terus kemudian apa hal yang ditanyakan, kan pertanyaan orang sendiri-sendiri, tidak sama. Nah seperti begitu. Walaupun pertanyaannya sama, nanti hasilnya beda-beda. Itu nanti diikuti jalan pikiranmu dan segala macam itu, dan itu yang dinilai. Jadi tidak ada pertanyaan apa itu negara, gitu. Apa itu pemerintahan, bukan. Tapi dari buku yang kamu baca, umpamanya kalau yang PKHTN, karena si X, bagaimana dia menjabarkan tentang, nah kayak begitu. Nah, yang lain kan bukunya lain lagi. Nah, jabarannya akan lain lagi. Seperti itu. Nah, ini di penilaian baru saya sisipkan. Jadi H, kemarin itu H itu referensi. Oke. Itu yang peran. Jadi saya harapkan setelah ini, boleh ditanya nanti, tapi saya harapkan setelah ini kalian paham tentang peran masing-masing. Yang dua kelompok itu. Deskripsi mata kuliah skip. Ini yang mungkin kemarin waktu disampaikan menurut kalian itu tidak penting ya. Tetapi sebetulnya itu bagian dari pembelajaran. Saya memberitahukan bahwa kompetensi untuk mata kuliah ini, hukum presiden, itu M1 sampai M10. Ini yang langsung tentang hukum presiden. Tetapi yang di depan itu bukan berarti tidak ada kaitan atau tidak perlu. Cuma memang waktu pas disampaikan, RPS-nya mungkin tidak terlalu menjadi masalah dalam benak kalian. Nah, ini saya ulangi sekarang. Mengapa kami merespon dari tugas dan segala macam. Karena apa? Nih, di C, mata kuliah ini juga secara umumnya itu juga ada capaian sikap. Apa capaian sikap yang diinginkan? Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ini kita belum tahu bisa atau tidak mendapat nilainya karena taat tidaknya hukum di luar kelas lebih banyak praktiknya. Jadi, tetapi ini salah satu sikap yang diinginkan dicapai dari pembelajaran ini. Yang ke-9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, ini sudah mulai dilatih. Bertanggung jawab terhadap pekerjaannya di bidang keahliannya, kamu lagi mempelajari hukum presiden secara mandiri. Ini lagi sedang dilatih. Punya sikap itu. Diberi buku, bukunya ada, ya maksudnya diberitahu, lalu kalian baca, lalu didampingi untuk itu sedang melatih kemandirian kalian sebagai intelektual. Ya, setelah lulus nanti kalian baca sendiri semau kalian buku apapun. Nah, tetapi kalian sudah didampingi oleh dosen kalian waktu kuliah tentang bagaimana membaca, bagaimana membuat citation, bagaimana merangkumnya. Itu yang sikap. Lalu yang pengetahuan, memilih pengetahuan yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan, mendiskusikan tentang ilmu hukum dan sistem hukum nasional. Nah, ini nanti sambil bertahap ya, secara komprehensif, utuh, dan sistemik. Nah, ini nanti waktu
mulai membuat tulisan dan diskusi nanti mulai kelihatan pengetahuan, karena kekuasaan presiden itu dalam konteks ketatanegaraan itu kemana-mana. Nah, nanti kelihatan apakah pengetahuannya komprehensif, utuh, dan sistemik, enggak ngelantur. Kalau sistemik itu kalau mulai dari A, B, C dilepas gitu, kamu bisa neruskan sendiri. D, E, F, gitu. Kalau 1, 3, 5, kamu bisa meneruskan sendiri. 7, 9, seperti begitu. Lalu yang pengetahuan berikutnya memahami teknik dasar kemahiran hukum yang diperlihatkan melalui kemampuan dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum. Kalian, ya, terutama yang PKHTN, itu yang ini yang bisa dilihat di kelas. Merancang tulisan yang nanti didiskusikan dan itu dianggap sebagai dokumen hukum. Kalau nanti kalian kembangkan menjadi skripsi, itu dia karya ilmiah. Selaras dengan nilai dan prinsip etika profesi hukum. Kemudian di keterampilan umum nomor 1, kemampuan dalam menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi dilatih bersama dalam pembelajaran ini. Kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur. Nah, ini dilatih. Citation itu dan itu melatih keterukuran. Jadi kalau ada buku jangan sembrono merangkumkan padahal tidak membuat citation sebelumnya. Tidak menelaah dari ujung ke ujung. Nah, itu ininya yang sekarang sedang dilatih supaya punya kinerja mandiri, bermutu. Jadi tidak sembarangan, itu bermutu. Ya, dan terukur. Jadi kalau semuanya nanti membuat rangkuman ditanya sama orang, yang mana itu dia bicara, kamu tunjukkan halamannya. Nah, itu jelas, clear. Tidak mengarang sendiri. Ada orang bikin rangkuman tentang buku orang, dia ngarang itu sendiri dari lamunannya banyak gitu ya, tentang fenomenanya. Apalagi kalau tentang orang-orang terkenal kayak teori evolusi Darwin, lalu masing-masing orang cerita, padahal apakah dia pernah baca The Origin of Species misalnya, tidak. Lalu uraiannya Darwin langsung, tidak. Nah, itu nanti ngomongnya ngelantur, terus dibilang manusia asalnya monyet karena teori evolusi kan gitu ya, kamu kan dapat juga di antropologi misalnya, Ragawi ya. Nah, banyak dalam kehidupan sehari-hari ini orang sembrono, intelektual tidak boleh, akademisi tidak boleh. Itu yang dilatih. Ketujuh, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawab. Yang ini tim kita nanti dalam bentuk diskusi, itu kan bersama. Kalau diskusi kan nggak bisa sendiri. Tim, walaupun ini bukan anak buah ya, tapi dalam konteks kelompok kita bersama, gayung bersambut ya. Diskusi itu bersama kalau bisa, sama-sama baca, sama-sama siap, sama-sama memaparkan, seperti begitu. Mampu mendokumentasikan, yang ke-9, menyimpan dan mengamankan kembali data untuk menjamin kesahihan, mencegah plagiasi. Ini juga sedang dilatih. Dengan kalian biasa membaca sendiri, membuat citation sendiri, kalian terhindar dari mencuri pendapat orang, mengambil alih rangkuman orang, itu haram hukumnya untuk akademisi, tidak boleh, dan memang tidak boleh, itu kejahatan. Ya, bisa mereka yang memperoleh gelar dan kemudian ketahuan plagiasi, itu gelarnya dibatalkan, doktor sekalipun. Jadi itu tidak boleh, itu kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, dengan membiasakan membaca langsung, membuat citation langsung, merangkumnya dari citation yang dibuat sendiri, lepas dari plagiat. Nah, gitu caranya. Lalu keterampilan khusus. Pertama, mampu menjelaskan, mendiskusikan tentang ilmu hukum dan sistem hukum nasional Indonesia secara komprehensif, utuh, dan sistemik. Nah, itu tadi.
Nah, kita dalam konteks ilmu hukum ini yang hukum presiden, yang khasnya. Nah, nanti semuanya secara komprehensif, utuh, sistemik, keterampilan khususnya. Nah, ini kemudian baru masuk ke yang kompetensi yang langsung di mata kuliah. Itu pengantarnya, ini untuk melengkapi supaya kalian mempunyai gambaran perkuliahan ini. Saya persilakan terlebih dahulu untuk klarifikasi. Kalau ada yang masih belum tahu saya di kelas ini ngapain, tapi hati-hati. Ini sudah yang keempat ya. Dari 18 Januari, itu yang ngitungnya kan. Nah, kalau dalam satu semester itu 16 pertemuan, 4 lagi UTS. UTS itu seluruh tugas membaca untuk yang PKHTN sudah selesai. Karena apa? Di UTS itu mulai ditanya hasil citationnya. Karena setelah UTS, pasca UTS, kita masuk ke kelas seminar. Nah, jadi kalau kalian menundanya, sampai sekarang belum submit, kalian kehabisan waktu sendiri. Yang terakhir, Anjas ya, saya persilahkan untuk mulai membuat citation, kecuali yang saya kasih kutipan yang tidak clear. Ya, tidak jelas ada yang saya kasih kuning. Ya, kalau yang hijau, oke. Yang tidak jelas ini tentang lembaga presiden atau bukan. Kalau tentang lembaga negara pada umumnya, skip. Karena yang mau dibahas untuk diskusi di tema keempat. Lalu Salva, itu judulnya nggak jelas di dalam itu. Makanya saya minta babnya di dalam. Kalau Dilham, kamu nulisnya tidak mengikuti tata cara yang diminta. Nggak jelas apa itu MLA, apakah Chicago. Nah, tetapi dari judulnya, terutama yang tulisan Saldi Isra, kayaknya hampir sebuku itu bisa dipakai. Ya, kayaknya. Nah, tetapi nanti karena belum diperjelas, ya, jumlah halamannya, bab segala macam itu, bisa ikut yang Anjas bikin. Ya, bisa di breakdown. Kalau di satu buku itu ada beberapa bab yang relevan, ada beberapa bab yang tidak, sebutkan yang relevan dan itu yang mau dibaca. Yang akan dibaca untuk, nah yang Dilhan belum selesai. Ya, baru ngasih tahu. Ada buku ini dan buku itu, 2 buku ya. Yang bukunya Saldi Isra kelihatannya hampir semua, karena dari judulnya menunjukkan itu. Sistem presidensial penuh membahas itu. Saya memperkirakan seluruh babnya mungkin. Nah, tetapi saya tidak tahu. Ya, belum ada keterangan berapa halaman. Yang lain saya belum terima. Ya, dari Ferdian cuma ngasih tahu dia belum terima bukunya. Nah, ya udah, ditunggu. Nah, selain buku, kalian bisa mengakses jurnal. Karena buku itu kadang-kadang agak lambat. Dibikin, direview, yang buku beneran ya, diterbitkan itu sudah 2-3 tahun setelah kejadian. Jurnal lebih cepat. Kejadiannya 6 bulan yang lalu, bisa jadi keluar jurnalnya. Omnibus Law mungkin sudah ada sekarang di jurnalnya. Sementara ada beberapa orang yang menulis, saya kemarin membuat review terhadap itu, Sriwijaya Law Review, tentang perizinan atau apa, tentang perang Pemda. Lalu saya cuma cukup mengecek apakah yang penulis itu memasukkan undang-undang cipta kerja di dalamnya. Tidak ada. Kalau tidak ada, tulisan itu obsolete namanya, usang. Tidak bisa lagi dimuat. Walaupun tulisan itu terbaru, dia bikin persis mungkin sebelum undang-undang cipta kerja keluar. Mungkin ya. Tetapi karena itu yang berpengaruh sekarang, dan itu tidak ada, tidak bisa lagi dimuat. Dia mesti perbaiki. Itu resiko akademik yang harus diantisipasi karena perubahan. Sehingga kalau kalian ada kesulitan mendapatkan buku, lihat jurnal. Saya menganjurkan jurnal terakreditasi, makanya saya bilangin jangan terikat, tergantung hanya pada jurnal dalam negeri. Pakai aja Indonesian government seperti begitu, nanti keluar. Banyak jurnal, mungkin sebagian jurnal mesti bayar kali ya, tapi nanti cek dengan akademik, bagian akademik di Unsri. Biasanya semua universitas punya langganan jurnal. Kalau kalian bayar sendiri langganan itu bisa ribuan dolar bayarnya. $1.000 kali 15.000 habis duit kalian. Ya, nah, hubungi perpustakaan
Nanti perpustakaan itu universitas itu langganan, fakultas langganan, yang ribuan dolar itu dibayar. Tinggal minta. Cuma sekarang bagaimana prosesnya? Apakah itu bisa diakses? Kalau di perpustakaan mestinya bisa, tapi kalian mesti datang ke perpustakaan. Ya, diakses, lalu kalian download, ya kan? Nah, kalau itu e-file bagus, kalian bisa minta bantuan Google Translate kalau ada masalah di bahasa, ya kan? Sehingga bisa ada gambaran. Walaupun saya berapa kali menganjurkan paksakan diri untuk memahaminya dalam bahasa Inggris, paksakan, kecuali kepepet. Kepepet banget apapun buat. Sekarang klarifikasi itu dulu tentang perang. Pastikan dulu supaya kita tidak ada masalah lagi di depan. Ya. Ada yang perlu klarifikasi? Masuk, Pak. Kamu namanya mana? Yohan Dwi Pratama, Pak. Tapi nggak bisa muncul videonya ini, saya nggak tahu kenapa nih, Pak. Biasanya ada. Ya, Pak, saya mau bertanya, Pak, mengenai tugas dari peserta Permatasari ini kan merangkum terus yang saya ingin tanyakan tuh tugasnya ini nanti dikumpulkannya tuh di e-learning atau di bagaimana ya, Pak? Di WA group untuk saya. Kalau di e-learning nanti saya komunikasi tanya dengan Bu Indah. Kamu nanti kalau Bu Indah masuk kita tanyakan. Tapi kalau untuk kita di grup, cukup di grup, di WA grup. Saya sedot di situ. Cuma kayak Anjas sama Salva ini malu-malu dia ngasih submitnya di pribadi. Saya reply-nya di grup. Orang ini bukan urusan pribadi, ini urusan tugas dinas. Mestinya seluruh peserta itu sudah saya respon. Setelah Jumat kemarin, saya sudah respon seluruhnya secara umum, tapi tidak mengikuti yang diinstruksikan. Makanya saya bilangin, kenapa begini? Membuat referensi itu ada caranya. Udah dikasihkan di instruksi itu. Mau model apa? Asosiasi Psikologi Amerika yang APA itu atau MLA atau MCK itu kan style. Dalam hati saya sambil mikir ini apa nggak paham, apa masa bodoh, apa kan ini kan komunitas terdidik. Iya, baik, terima kasih, Pak. Tapi kalau perangnya tahu ya, Yohan? Iya, merangkum kan, Pak? Merangkum lalu bertanya. Iya, Pak, siap. Pertanyaan yang baik itu sudah menunjukkan setengah dari pengetahuan. Orang yang nggak tahu itu pertanyaannya ngawur. Ya kalau orang bisa bertanya dengan baik, tepat, itu udah setengah pengetahuan. Sudah bisa dinilai. Udah dia ngerti, kan gitu dari pertanyaan itu. Dia ngerti apa yang ditanyakan. Ada yang tanya, kan dia sendiri nggak tahu apa yang mau ditanya. Jadi paling lambat Jumat, Tuan. Tapi kalau begitu habis kuliah kamu submit, nggak jadi masalah. Itu nanti saya akan tawarkan ke mahasiswa Eva Unsri, karena mereka mestinya mahasiswa akhir kan. Siapa yang mau jawab dari pertanyaan-pertanyaan itu misalnya. Kalau enggak nanti saya riset. Saya juga kan peserta. Saya juga mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan. Lalu kita masuk ke jabarannya. Di sini tema pertama ini itu dijabarkan dalam 3 topik. 3 topik ini overlapping, tumpang tindih. Tetapi perlu saya katakan karena apa? Waktu membaca referensi, 3 hal ini saling berkait. Di satu sisi, dia tidak perlu membuat kita mesti membagi itu menjadi 3 betulan, tetapi siap-siap pada saat bicara negara, kemungkinan besar nanti ada informasi tentang government. Ya, walaupun nanti saya tunjukkan istilah-istilah itu juga overlapping. Nanti ada juga kemungkinan yang bersangkutan bicara tentang lembaga penyelenggaranya government. Ya, saya menyebutnya governing body. Ya, di kita nanti itu ujungnya tuh. Lembaga kepresidenan, governing body. Kita nyebutnya kepresidenan karena pimpin kepala negara, kepala pemerintahan kita presiden. Nah, di tempat lain yang netral, kita sebut aja governing body. Karena belum tentu presiden kan, bisa yang lain. Jadi, itu dijabarkan dalam 3 topik ya. Tentang negara yang pertama, tentang pemerintahan dipilih sistemnya saja, ya, pemerintahan juga bisa ininya. Lalu tentang lembaga penyelenggara negara. Ketiganya ini, waktu kita bahas, itu overlapping, tumpang tindih. Dan jangan khawatir, biasa saja, nggak jadi masalah. Yang kemudian
Saya pernah tunjukkan, ini sebelum kita masuk ya, tadi saya buka-buka beberapa catatan yang berbeda-beda, supaya ada gambaran ya. Di sini dari namanya kalian bisa lihat dia membahas dua istilah itu, government and state. Oke, lalu di kepala kita dia seperti clock, ada hal yang menunjukkan satu tentang negara, satu tentang pemerintahan. Ini kemudian dikasih keterangan berbagai sekolah. Ini school of thought itu sekolah pemikiran apa istilahnya ya. Kalau institut atau apa kajian, pusat kajian atau kayak begitulah ya, universitas gitu ya. Consider mempertimbangkan bahwa negara itu either a natural entity, ya, separated from society. Jadi dia seperti apa namanya itu entitas netral dikeluar lepas dari society, atau immoral partisan instrument. Nanti kalau ini juga ada pengertian yang berarti beda ya. Kalau disebut immoral di sini bukannya tidak bermoral dalam artian moralnya jelek, tetapi ini bukan makhluk manusia yang punya moral dalam konteks itu, tetapi ini lembaga, instrumen. Nah, nanti sambil jalan. Di sini saya cuma mau menunjukkan ada digunakan dua kata ini, state dan government. Lalu ada beberapa teori tentang state, Marxist, anarkis. Sekarang government. Ini yang pernah saya tunjukkan waktu awal dulu. Tulisannya government. Tetapi waktu dia menjelaskan, in the case of its broad associative definition, ya, dalam pengertian definisinya yang luas, ya, berhubungan luas associative. Nah, disebut di sini government normally consists of. Umumnya government itu terdiri dari legislature, executive, and judiciary. Nah, ini kan lain. Rupanya di sini legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu government. Nah, itu yang saya bilang, jangan terlalu bingung kalau ada perbedaan. Jangan nervous. Di sini government itu ditunjukkan meliputi seluruhnya, seperti yang tadi di depan kita ngira itu state. Di dalam state ada government. Nanti ada lagi kayak begitu, nanti saya tunjukkan. Itu persiapan mental kita pada saat kita berlayar ke samudera pengetahuan dan kemudian orang membuat berbagai istilah dan overlapping. Kita lama di dalam pemerintahan otoriter yang pengertiannya cuma satu, lalu semuanya mesti seperti itu, nggak boleh ada beda, sehingga kita tidak terbiasa berdebat dengan perbedaan ini. Perbedaan itu bukan cuma kontennya, mulai dari istilahnya aja sudah berbeda. Ya, berbeda cara pakai. Nah, jadi ini latihan buat kita masuk ke dunia internasional. Oke. Tetapi secara umum, tadi kita lihat ada state, ada government. Nah, sekarang ada government dipakai dengan pengertian yang seperti state. Ini contohnya. Sekarang saya tunjukkan lagi. Yang lainnya lagi. Cerita tentang Myanmar. Tentang Myanmar. Ini di dalamnya, ini bicara tentang constituent state. Ya, tapi ini saya tunjukkan. Ini cuma saya mau tunjukkan. Ini dia. Oke. Both region and state. Region, daerah, dan state, negara tadi, pakai S, beberapa negara, can be described as ethnically divine, di dalam definisi etnik. Sementara Bamar, ini di Myanmar, merupakan etnik grup, kelompok etnik dominan di regionnya Myanmar, yang the state mostly dominated by various minority group, yang ini dia sebut state ya, didominasi oleh berbagai kelompok minoritas. Dari yang mayoritas tadi, Sase, ini dia. San, di dalam kurung, San State, negara San. Rakhine, Rakhine atau Rakhine ya, State. Karen,
sebagai contoh, Among Us. Kalau nanti kita bicara tentang Indian America, Indian kalau kita sebut Indian bisa India ya, tapi American Indian atau Native America, Indian, itu kelompok-kelompok etnik di Indian itu juga biasanya disebut state, Apache state atau seperti itulah ya. Jadi yang pertama pengantar saya pada kalian, jangan bingung. Mulai dari terminologi pertama yang dipakai sudah tidak klop. Ada yang kita secara umum di Indonesia menyatakan negara, lalu disamakan dengan state, lalu di dalamnya ada government, pemerintah, lalu di dalam pemerintah ada nanti pemerintah dalam arti luas, pemerintahan, lalu pemerintah dalam arti sempit, eksekutif. Di dunia internasional ada banyak istilah dan definisi berbeda. Welcome to the real world. Selamat datang di dunia yang penuh dengan keberbedaan. Oke. Jadi kalau ada kutipan dan segala macam, itu lintas pemahamannya itu yang lagi mau diikuti. Kita masuk ke ilmu pengetahuan dunia. Negara itu bukan ilmu pengetahuan Indonesia. Dunia. Itu pengantarnya. Sampai di sini. Ya kan ada beberapa prodi non hukum. Ada yang mau bertanya? Yang hukum juga boleh nanya. Mulai dari istilah. Kita punya beberapa istilah dan berbeda-beda penggunaannya. Yang paling jungkir balik ada yang memakai state paling atas negara. Di dalamnya pasti kelompok-kelompok lebih rendah daripada state negara. Ternyata di Myanmar state dipakai di bawah. Itu mirip seperti desa. Bukan juga state seperti Amerika. State di Amerika itu provinsi di Indonesia. Negara bagian kita menyebutnya. Lalu negara Amerika keseluruhan, United States. Kita di sini ketemu dengan penggunaan state yang jungkir balik. Sampai di sini. Kalian walaupun semuanya yang dari Permatasari ya, walaupun saya nggak memestikan membaca buku tertentu, tapi baca. Dari mana aja yang ada kaitan dengan mata kuliah ini. Cuma tidak saya kejar seperti yang PKHTN untuk bacaannya. Izin Pak, ini sudah bisa mulai masuk ke materi yang tadi ya Pak, pertanyaannya Pak? Ya, kita sudah mulai masuk ke materi. Ya, ini masih berkenaan dengan istilah tadi ya Pak, bahwa pengistilahan negara dan pemerintah itu terkadang bukan hanya di perbedaan negara di internasional, tetapi dalam konteks Indonesia pun terkadang istilah pemerintah dan negara itu juga secara bergantian atau secara berkelindan kita menggunakannya. Katakanlah ketika berbicara mengenai pemenuhan hak-hak asasi manusia gitu, atau hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, seringkali kita mengatakan bahwa itu hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Tapi kan sebenarnya yang penjamin atau pemenuh dari hak konstitusional warga negara itu sebenarnya bukan negara, tetapi yang melakukan itu kan adalah pemerintah. Nah di situ kan kita menggunakan juga kadang-kadang istilah negara, kadang istilah pemerintah di dalam suatu tindakan kebijakan. Padahal kebijakan itu sendiri kan yang mengambil bukan negara, tapi dijalankan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk itu. Kemudian istilah pemerintah juga ini juga cukup sudah kita ketahui tentu, bahwa banyak juga dokter mengatakan terdapat pembedaan pemerintah, yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Termasuk salah satunya Ridwan HR juga berkata seperti itu dalam bukunya. Nah, kalau melihat apa yang ada seperti ini Pak, di dalam konteks akademisi di Indonesia pun sudah banyak juga perbedaan mengenai penggunaan istilah negara dan pemerintah. Nah ini bagaimana Pak? Apakah ini ya boleh-boleh saja, tapi kan ini masih dalam konteks satu negara, masih dalam konteks Indonesia pun sudah mengalami perbedaan istilah seperti ini, ditambah lagi dengan penggunaan istilah yang di luar seperti yang kita cari di Wikipedia dan semacam ini tadi. Ini bagaimana Pak? Jadi mengenai perbedaan istilah ini, saya rasa itu. Saya menjawab tidak sebagai orang yang punya otoritas terhadap pertanyaanmu. Saya menjawab sebagai
akademisi yang mengamati juga fenomena itu. Di dalam undang-undang, biasanya pasal 1 itu menyebutkan terminologi, istilah-istilah yang digunakan, yang ada kaitan, yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Pertanyaanmu tadi mestinya ada database yang mengumpulkan seluruh istilah di pasal 1 seluruh undang-undang. Nah, nanti ada yang sama, ada yang tidak. Kalau sama nggak jadi masalah, itu kan konsisten ya, dipakai. Walaupun nanti waktu pas dibandingkan dengan di luar apa pemakaiannya di luar, nanti bisa ada masalah juga ya. Tapi kalau itu kesepakatan kita secara nasional, masih nggak jadi masalah. Itu baru dari istilah. Jadi ya, setiap undang-undang, ya, kecuali undang-undang dasar, pasal 1-nya itu menyebutkan itu, definisi. Lalu, ada hal yang per definisi di pasal itu berpengaruh. Tadi kalau istilah itu bisa dibilang formilnya gitu ya, misalnya terhadap materialnya. Misalnya, yang kalian biasanya dapatkan di hukum perdata ya, tentang dewasa, anak-anak dan dewasa. Anak-anak itu minderjarius dan dewasa. Karena nanti hukumannya berbeda, status hukumnya berbeda. Kedua kesulitan pada saat mendefinisikan dewasa itu, berbagai undang-undang, ini masuk ke kontennya, materinya, tidak konsisten. Nanti kamu cek, di pemilu umur berapa ditetapkan sebagai dewasa dan boleh ikut memilih. Bandingkan dengan di undang-undang perkawinan, umur berapa dianggap dewasa dan boleh menikah. Bandingkan dengan, banyak nanti, begitu dibanding-bandingkan, ada selisih. Selisih umur itu bukan hal sepele. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang tidak, itu secara materi kita nggak konsisten. Yang mana persisnya, itu udah agak lebih rumit. Apakah mungkin kita membuat konferensi di Indonesia bersama, sehingga begitu ada kata dewasa, penunjuknya sama. Walau-walau. Makanya tadi saya bilang, kamu nanya dengan saya bukan yang punya otoritas untuk memberikan jawaban. Saya juga mengamati. Lebih parah lagi, lebih parah dalam artian secara kodifikasi. Penjabaran tentang hak-hak masyarakat adat yang disebutkan di Undang-Undang Dasar, belum ada undang-undangnya. Tetapi orang bisa menemukan itu waktu tahun 99, reformasi, pada saat Undang-Undang Kehutanan mengatur tentang adat. Pertanyaannya, mengapa Undang-Undang Kehutanan yang mengatur tentang adat? Rupanya secara teknis di lapangan, kawasan hutan itu ada yang dihuni oleh masyarakat setempat. Sehingga ada kebutuhan untuk mendefinisikan masyarakat adat. Lalu keluarlah istilah MHA, masyarakat hukum adat, dibedakan dengan masyarakat adat. Ya, masyarakat adat itu etnik dalam artian semuanya orang Minang di mana-mana, tetapi masyarakat hukum adat yang memiliki hukumnya di komunitasnya sendiri, seperti semuanya orang Baduy di komunitasnya. Nah, tadi jadi masalah. Kenapa undang-undang kehutanan yang mengatur? Itu satu. Jadi orang memasalahkan adat ke situ. Nanti begitu ada istilah tentang orang-orang pribumi, orang-orang segala macam lah ya yang ada kaitan dengan itu yang nanti di bawah naungan semuanya Kementerian Sosial. Dia punya lagi jawaban sendiri. Nanti ada lagi ditata dalam konteks pemerintahan, lalu ada juga menyinggung soal kelompok tradisional yang dibawa Kementerian Dalam Negeri. Nanti dia ada aturannya sendiri. Nah, sehingga pertanyaannya, seperti yang kamu tanyakan, di luar dari cuma perbedaan istilah, nanti ada perbedaan materi. Kemendagri mengaturnya gimana, Kemensos mengaturnya gimana, kementerian-kementerian lainnya yang dulu dibilang sesama mereka tidak sinkron.
Kenapa tidak sinkron? Kelihatannya menurut kita, oh ini kan pemerintah. Kenapa mereka tidak dapat memilih satu kosakata yang sama? Itu menurut kita. Tetapi rupanya di Indonesia, setiap kantor itu ada ego sektoralnya sendiri-sendiri. Yang satu nggak mau peduli dengan yang lainnya. Yang satu nggak mau berbagi dengan yang lainnya. Yang satu nggak mau. Nah, itu yang bikin nanti terjadi ego sektoral, kementerian jalan di sektornya sendiri-sendiri. Apalagi nanti di dalam itu ada anggarannya sendiri-sendiri. Nggak mau berbagi anggaran. Dia mau ngurus anggarannya sendiri-sendiri. Gitu loh. Kalau anggaran orang dibawa ke sini masih mending, tapi anggaran dia nggak mau dibagi sama orang lain. Karena ini persoalan teknis segala macam yang dikerjakan untuk bidangnya, wilayahnya, di kompetensinya, tupoksinya. Jadi jawaban saya, Anjas, ya, teoritis, tidak praktis. Pertanyaanmu itu tentang kebingungan itu, saya menambahinya supaya lengkap kebingungan kita bersama, bahwa bukan cuma dari istilah nanti kita akan menghadapi masalah, tetapi dari kontennya juga akan menghadapi masalah. Lalu bagaimana ini? Jangan nervous, kan saya bilang. Karena dia punya prioritas. Mana sih yang paling penting? Undang-undang dasar yang paling penting. Kita punya kesamaan dulu terhadap itu. Misalnya dalam konteks Indonesia. Di mana kita mau ngurusin undang-undang, tahu-tahu ada negara yang merdeka di dalam Indonesia, misalnya. Atau ada yang mengerti sendiri dengan pengertian dia sendiri di dalam Indonesia. Nah, itu lebih penting. Misalnya, lalu turun ke yang bawah, turun bertahap. Kita baru mulai menyelesaikannya. Jadi belum, ya. Memang merdeka udah 75 tahun yang lalu, tetapi belum itu. Ya, masih proses menyatukan Indonesia itu masih berjalan. Ya, cuma gerakan-gerakan separatis yang dulu berat, ya, pemberontakan komunis, pemberontakan daerah, ya kan, Ferry Permesta, pemberontakan Darul Islam Tentara, itu sudah mudah-mudahan tidak lagi terulang. Itu pemberontakan berat, ya, waktu awal revolusi. Tetapi Indonesia belum sepenuhnya memiliki kesamaan pemahaman. Barusan di akademia saya ada orang dari Papua download Undang-Undang Dasar 1945. Nggak ada yang luar biasa kan, tapi komentarnya yang luar biasa. Dia bilang, banyak kawan di sini nggak mengerti Undang-Undang Dasar Indonesia. Katanya gitu. Berarti sudah 75 tahun kita merdeka, kawan di Papua ada yang nggak ngerti katanya. Udah itu. Nah, gimana mau kita mulai yang dari yang jelimet kecil-kecil itu, yang pokok di Undang-Undang Dasar aja kita belum satu pemahaman. Jadi kayak gitu. Jadi cuma komen ya. Nanti kita nervous bareng-bareng aja, tenang aja. Yang kita bahas dalam tema 1 itu di kepala kita tadi, negara, pemerintah, dan governing body-nya, lembaga penyelenggara kekuasaan negara itu sebenarnya ya. Penyelenggaranya itu siapa sih? Karena apa? Karena itulah kemudian ada jabaran-jabaran kemarin waktu pas disampaikan ya kriterianya. Tapi sebelum itu saya mau tunjukkan dulu konvensi Montevideo. Konvensi ini dasarnya adalah konvensi internasional. Di artikel 1-nya ini seperti mendefinisikan negara. Yang disebut dengan negara adalah person, yang bukan dari fakultas hukum, mestinya ngerti person di sini, orang, itu ada 2 pengertian. Orang dalam arti biologis, itu manusia. Orang dalam konstruksi hukum, itu badan hukum. Kenapa disebut orang? Kalau bahasa Belandanya O-nya 2, persoon. Karena yang disebut orang manusia biologi itu memiliki hak dan kewajiban. Yang memiliki hak dan kewajiban juga bisa badan hukum, person, konstruksi hukum, meskipun bukan manusia. Karena dia memiliki hak dan kewajiban, PT misalnya, perseroan terbatas, atau perkumpulan apa, termasuk negara, memiliki hak dan kewajiban, maka dia dianggap sebagai orang, person. Jadi untuk yang non hukum, ya mudah-mudahan udah tahu. Tapi person di sini bukan manusia, orang dalam tanda kutip. Lalu pengertian orang itu bisa manusia, bisa badan hukum. Tetapi di sini
jelas ya, state, bukan manusia. Nah, the state is a person of international law. Jadi makanya dibilang konvensi ini konvensi internasional, bukan konvensi hukum tata negara. Tahun 1933 yang memiliki kualifikasi sebagai berikut, 4. Pertama, ada penduduknya yang permanen. Kedua, ada wilayahnya yang tertentu. Ketiga, ada pemerintahannya. Ini di sini. Di sini government dipakai seperti kita. Di dalamnya state. Ya, bandingkan dengan yang tadi. Di dalam government tadi ada 3 branches kekuasaan, legislature, executive, dan judiciary. Tetapi kalau di sini, government ini bagian dari state. Kualifikasinya state. Dan yang keempat, kapasitas untuk mengadakan relasi internasional dengan negara lain. Ya, international relation diplomatik dengan negara lain. 4. Maksudnya diakui kemerdekaannya. Kata lainnya lagi, sovereign, berdaulat. Kalau tidak bisa melakukan kerjasama dengan negara lain, tidak berdaulat. Yang kedua, federal state, ya, negara serikat, shall constitute a sole person. Jadi yang bertindak sebagai satu-satunya person di dunia internasional adalah federalnya. Bukan state anggotanya, bukan negara bagiannya. Gitu loh maksudnya. Di sini, 4 ini kemudian populer menjadi kriteria keberadaan negara. Ada penduduknya, ada wilayahnya, ada pemerintahannya, ada kemampuan diplomatik atau berdaulat di dunia internasional. Makanya kalau ada kemerdekaan lalu ada yang mengakui, diakui oleh itu maksudnya kemampuan diplomatik. Begitu diakui, dia masuk dalam komunitas internasional. Yang mau disampaikan di sini, ini sebenarnya bukan konvensi merumuskan negara nasional. Ini untuk membedakan antara negara dengan lembaga internasional. Nah, ini bukan konvensi PBB, ini konvensi Pan American atau Pax Americana. Jadi di sini ada pasalnya, kalian bisa cek Montevideo tahun 1933, lalu diratifikasi oleh, ini paling terakhir ada, saya nggak tahu, mungkin yang paling terakhir Venezuela kali ya, diratifikasi oleh 16 negara, terakhir Mei 2016, ya, mulai dari Brazil, United States, sampai Venezuela. Ya, mungkin ini urut-urutan kali ya, itu seperti begitu. Tetapi ini yang paling sering dirujuk oleh orang untuk menjelaskan fenomena negara. Itu kualifikasi. Kalau kita bicara negara, yang kita bicarakan itu adalah sesuatu yang ada penduduknya, ada wilayahnya, ada pemerintahannya yang punya kapasitas untuk hubungan diplomatik dengan negara-negara dunia lainnya. Oke, itu konvensi Montevideo tahun 1933, mulai enforce-nya 1934. Ada pertanyaan atau komentar? Izin masuk, Pak. Ya, jadi kan beberapa hari yang lalu kan setelah RPS ini Bapak share di WA, saya juga udah mencari tentang Montevideo ini, Pak ya. Di situ secara umum ada 3 komponen yang mengenai negara tuh, yang satu itu mengenai batas wilayah masyarakat, satu lagi itu pemerintahan ya Pak. Nah, apakah 3 ini tuh selalu menjadi dasar untuk sebuah negara gitu Pak, atau ada dasar lain yang menjadi patokan sebuah negara selain 3 ini Pak? Gitu. Bukan 3. Pengakuan internasional yang keempat itu meneruskan tradisi Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertanyaanmu, apakah ada kriteria-kriteria lain dari pemerintahan untuk menjadi anggota dari masyarakat dunia? Yaitu masuk di dalam
komunitas masyarakat dunia, ukuran utamanya PBB. Pertemuan internasional itu bagian dari rekayasa untuk menjadi anggota masyarakat dunia, negara-negara dunia. Jadi kalau kita sudah diakui, 4 tadi itu, sovereign yang keempat itu kalau masuk dalam list PBB, itu udah anggota dari dunia internasional. Kurang lebih kayak gitu. Menjawab, Tuhan? Iya Pak, cukup menjawab. Terima kasih Pak. Yang jadi exercise ya, olahraga otak kita. Pada saat kita bicara tentang negara, itu adalah konstruksi pikiran, konsep. 4 tadi itu menunjukkan kualifikasi. Tapi, itu cuma disebutkan. Bagaimana kamu atau kita melihat penduduk satu negara? Jangan lagi penduduk satu negara, ke pasar aja udah bisa kehilangan kawan kita. Kalau nggak pakai HP, kita nggak tahu di mana, misalnya. Bagaimana bertemu dengan penduduk seluruh negara? Kalau itu 273 kayak Indonesia ini. Kalau negaranya cuma 12 orang, iya. Ya, atau 400 sekian juta orang seperti di United States. Di mana kamu bisa ketemu dengan seluruhnya? Nggak ada. Kalau ke pasar, ya pasar aja, cuma ketemu beberapa orang. Rame. Atau di film. Dalam konteks real, populasi itu. Nah, itu yang tadi dibilang. Itu konstruksi pemahaman kita. Kontak dengan masyarakat pun itu tidak satu. Kalian mungkin tahu ketegangan antara kelompok Donald Trump ya dengan Joe Biden, antara Republikan dengan Demokrat. Sehingga kalau kita sebut orang Amerika, populasinya kan, orang Amerika yang mana yang kamu maksud? Pikirannya nggak satu, pemahamannya nggak satu. Sekarang dibilang, oh Muslim boleh masuk, orang-orang non-Amerika boleh masuk sama Joe Biden. Sebelumnya Donald Trump melarang. Ini kan ini bukan negara orang-orang Islam, nggak boleh masuk. Ini bukan negara-negara orang bukan kulit putih, dipersulit masuk. Walaupun banyak juga yang non kulit putih sebenarnya di Amerika. Nah seperti begitu. Dua-duanya presiden. Donald Trump presiden barusan tumbang, Joe Biden presiden barusan aja naik. Nah, lalu penduduk yang gimana? Anjay begitu. Wilayah seperti begitu juga. Gunung bisa kita lihat dari jauh terutama ya. Kalau dari dekat kan nggak kelihatan lagi gunungnya. Karena kita udah di gunung. Ya, tapi dari jauh kan kita bisa lihat. Itu gunung Fuji. Nah, Fujiyama di Jepang. Tetapi negara. Kapan kita bisa melihat negara? Ya. Hari Minggu lari-lari pagi, kalian ketemu negara? Enggak loh. Ketemu orang iya, ketemu kepala negara mungkin, ya kan? Lagi jalan ketemu Jokowi, kepala negara dia, bukan ketemu negara. Pemerintahan lebih abstrak lagi. Nah, sehingga yang jadi persoalan kita memerlukan daya khayal. Khayal ini bukan halusinasi ya, imajinasi. Bahwa waktu kita bicara negara, kita itu membuat konstruksi imajinasi di dalam pikiran kita tentang negara. Kita nggak bisa raba negara. Ya, kita bisa raba tanah. Bukan negara. Kan kayak begitu. Oke? Nah, pengertian-pengertian yang seperti ini yang bikin kepala kita suka puyeng kalau membaca beberapa referensi. Dia sebagai apa? Kalau dia antropolog bicara, kalau dia politikus bicara, kalau dia sosiolog bicara, ya orang hukum bicara. Nah, yang 4 tadi itu orang hukum yang bicara. Kriteria itu. Dia bisa macam-macam. Pemahamannya. Itu baru yang yang ada kaitan dengan fisik. Orang tadi kan ada kaitan dengan fisik. Tapi kalau orang dalam konteks populasi suatu negara bagaimana? Gitu loh. Wilayah juga. Tapi kalau kita lihat peta, itu bukan wilayahnya yang kita lihat. Itu peta, gambar. Ada lagi yang simbolik. Apa itu yang simbolik?
bendera misalnya. Merah putih. Lalu kita menganggap, itu Indonesia. Walaupun bukan cuma Indonesia ya, yang punya merah putih. Kenapa ada keterkaitan merah putih dengan Indonesia? Sehingga kalau seumpamanya bendera merah putih itu dibakar, orang-orang Indonesia marah. Ada kaitan apa? Indonesia. Dalam konteks simbolik. Dibakar. Kalian beli kain putih. Satu gelondongan bisa. Bukan cuma meteran. Kalian bakar. Gak ada masalah kan? Paling orang bilang, ya kalau orang Palembang bilang buyan. Dibeli sendiri, dibakar sendiri. Ya. Kalian beli warna merah, kalian beli warna putih. Kalian bakar, gak ada masalah. Tapi kalau merah sama putih itu kalian jahit, bentuknya, ukurannya seperti yang biasa kita lihat bendera itu, berapa? 2/3. Lalu kalian bakar, kalian didatangi, di sweeping sama petugas, di sweeping sama kelompok, di sweeping. Padahal yang kalian bakar itu, saya kan bakar bahan saya sendiri. Kain merah sama kain putih. Tapi waktu dia dijahit menjadi simbol negara, bendera, lalu kalian bakar, itu ada hubungan, ada relasi emosional, simbolik, dengan kelompok tertentu. Nggak bisa lagi dianggap cuma membakar kain. Nah, itu interaksi simbolik. Banyak ya istilah interaksi simbolik. Bagian kawan nih, Niko Kristiani ya kan? Kalau kamu semuanya ada papan, kamu nggak pakai, kamu bakar, nggak masalah kan? Paling banter orang bilang kenapa nggak dikasihin ke dia kan? Papan dibakar, ya kan? 2 keping papan, kamu bakar, nggak masalah kan? Tapi kalau kamu cantel seperti begini papannya menjadi salib, lalu kamu bakar di tengah orang, orang Kristen bisa sedunia, bisa protes semuanya. Ini apa ini? Penghinaan kah? Ya kan? Padahal kalau dilepas 2, sepapan sama sepapan ini, kalian lempar nggak ada masalah. Kalian hancurkan nggak ada masalah. Begitu dia menjadi begini dalam konteks simbol, lalu berkaitan dengan kelompok tertentu, itu umat agama. Jadi lain ceritanya. Bisa bunuh-bunuhan itu. Nah, seperti begitu. Nah, itu bukan cuma di atas abstrak ini. Ini ada hubungan emosional apa ya kaitannya? Kenapa tiba-tiba, ya kan, lewat kompetisi bola, kelompok anu dengan kelompok itu, ada boneknya itu, saling bunuh. Ya. Padahal cuma main bola doang. Ada identitas kebangsaan, kenegaraan, segala macam yang ikut di dalam itu. Nah, kalau sampai di situ, ya, konsep ini dibilang sepele, main-main, enggak juga ini. Ini kompleks, konsep yang punya risiko, yang bukan punya risiko saja, yang pada saat ini, karena kita hidup sekarang ya, bukan zaman dulu. Zaman dulu katanya orang bisa hidup kayak Robinson Crusoe itu ya, di luar dari negara manapun. Tapi kalau sampai saat ini, seluruh anggota masyarakat itu niscaya ya tinggal di suatu negara. Nggak ada lagi yang di luar negara. Di dalam negara itu ada aturannya. Yang kalau kita langgar, hukuman di negara itu termasuk hukum mati. Berdasarkan versi negaranya masing-masing. Ada yang menyimpan narkoba. Barusan kan ada beberapa yang dihukum mati di Nusa Kambangan, orang-orang luar negeri. Fenomena itu membuat fenomena negara ini tidak bisa dianggap sepele. Ini serius biasanya nih ya. Mau keluar dari negara, masuk negara lain, mesti menunjukkan paspor. Dari mana dia, kan diizinkan nggak masuk, mesti ada visa. Nggak
nggak bisa kita bebas walaupun punya duit beli tiket gitu main masuk aja ke wilayah, padahal katanya bumi ini ya kan, milik seluruh manusia atau diciptakan Tuhan untuk semua manusia, tetapi ternyata tidak. Masuk negara lain ada, ya, apalagi zaman dulu ya, masih ada tembok Berlin itu, melintas itu ditembak mati. Jangan coba-coba. Padahal sih ada persoalan apa sih, cuma melangkah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi rupanya masuk ke wilayah itu, kalau kalian coba-coba nerobos ke Kedubes Amerika. Nah, Kedubes Amerika itu kan walaupun di Jakarta, itu bukan punya Indonesia. Itu wilayah Amerika. Di pagernya itu. Kalau kalian coba nekat masuk, itu di dalam itu ada marinir Amerika. Jangan kaget kalau semua mayat tewas dalam situ. Ada kekerasan di dalam itu, ada kekuasaan di dalam itu, ada aturan di dalam itu, ada. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang kemudian membuat kita mengkajinya. Ini ya. Kualifikasi ini di konvensi Montevideo kita tahu. Lalu kita overlapping tadi itu, pada saat kita bicara tentang eksistensi negara, yang menjadi ukuran adalah kedaulatan dia dan keberlanjutannya. Ada negara yang pernah ada, terus tidak ada lagi. Tidak berlanjut. Ya. Kalau tidak berdaulat lagi, tidak berlanjut. Juga. Ya. Ada formasi negara yang kemudian mensentralisasi dan memonopoli kekuasaan. Ini yang tadi barusan saya sebutkan. Sehingga waktu saat kita bicara negara, kita lihat bagaimana dia mensentralisasi kekuasaan. Kekuasaan atas apa? Atas orang-orang tadi. Yang disebut penduduk. Atas wilayah. Yang tadi dibilang biasanya yang melakukan pemerintah. Tetapi kalau kita melihatnya lebih rinci, di dalam pemerintah itu ada birokrasi yang umum, ada penyelenggara pemerintahan, penyelenggara kekuasaan. Yang itu yang mau kita telusuri lebih lanjut. Lalu bagaimana berkembangnya konsep negara? Ada beberapa yang mempengaruhi. Ada yang agama, teokrasi sekarang sudah tidak terlalu laku, tetapi ada satu dua, kayak Saudi Arabia misalnya, Vatikan masih ada sisa-sisanya. Tetapi kalau pengaruh agama dalam konteks negara masih jelas, masih ada. Tapi kalau negara agama berkurang. Tapi kalau pengaruh agama bukan cuma di Indonesia, di Amerika juga, ya, white Christian male kan kayak gitu, white WCM, ya itu dia Republikan biasanya ya, orang putih, orang Kristen dan laki-laki. Nah, dia belum pernah ada presiden perempuan kan di Amerika, baru wakil presiden. Itu ada kaitan dengan Partai Republik. Di semodern-modernnya negara Amerika. Yang tadi saya bilang, belum ada dia presiden perempuan. Kemudian ada nation state. Ini kalian baca dulu, karena waktunya ya. Awalnya dulu, yang tadi, Shan state, Karen state, waktu kita mengutip Myanmar, ya, itu state dulu kaitannya dengan kelompok etnik tertentu. Yang kemudian berkembang pengertiannya sehingga state sekarang itu menjadi nation. Nah, dalam konteks nation itu dia tidak given, tetapi dia juga berkembang. Misalnya, kita bilang negara Indonesia, lalu bangsa Indonesia, belum tentu semua orang setuju. Ada Melanesia, ada Austronesia, Polynesia, di Indonesia ini tidak satu nationnya sebenarnya, suku bangsanya. Sehingga pada saat dibilang nation state, itu gejala baru membangun peradaban Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kadang bisa, kadang enggak. Yang ujung di Aceh sana, yang ujung di Papua beberapa kali pengen keluar. Ini dalam proses itu. Mereka tidak merasa jadi satu dengan Indonesia, berbeda. Nah, itu yang jadi persoalan. Itu juga nanti kita cek dalam sejarahnya, nation state dalam pengertian yang dulu, awalnya adalah kelompok etnik yang berkembang, ya. Lalu nation state dalam pengertian yang sekarang, yang seperti nationnya dalam konteks biasanya ditunjukkan oleh bahasa Inggris. Okay. Apakah state-nya satu? Tidak. Di United Kingdom, Britain, ada Inggris. Di Australia, Inggris. Di New Zealand,
Inggris. Persemakmuran itu masih bersama-sama dengan Inggris. Di Australia itu cuma ada Perdana Menteri, nggak ada kepala negara. Kepala negaranya apa? Ratu di Britania Raya. Itu jadi kepala negara di Australia. Dia sendiri paling tinggi Perdana Menteri. Sehingga nation mewujud di dalam beberapa state. Nah, kebalikan dari yang tadi saya bilang, state kayak Indonesia mewujud dari beberapa nation. Ya, Amerika juga seperti itu. Ya, makanya dibilang melting pot. Ya, orang hitam ada, ya kan? Orang putih ada, orang Asia ada. Kalau saya sebut orang hitam ya, saya pernah tinggal di Amerika. Black itu lebih sopan. Kalau kamu sebut nigger, negro, kamu dipukul di sana. Karena kalau ngomong nigger, negro itu menghina. Itu artinya budak. Jadi kalau ada orang hitam memang hitam. Kita sebut black people, nggak jadi masalah. Nah, jadi jangan pakai perasaan orang Indonesia. Kalau dia hitam, kalau kita ngomong hitam, lalu kita seolah-olah ngatain dia. Bukan. Enggak. Di Amerika kita bilang black, no problem. Memang begitu. Tetapi kalau kamu bilang nigger, negro, dipukul kamu. Karena menghina. Karena itu punya konotasi budak. Jadi saya sebut itu supaya jangan salah paham kamu. Bahwa sebutannya begitu. Lalu ada pengaruh hukum. Konstitusi. Dari kesewenang-wenangan pemerintah. Ini nanti kita bahas revolusi Prancis. Waktunya nggak sempat sekarang. Itu kembangannya nanti. 16 sekian, kamu cek nanti. Revolusi Prancis. Baru kemudian monarki, kerajaan-kerajaan, tumbang. Berdiri negara-negara republik. Nah, itu mulainya dari Prancis itu. Ya, cuma beberapa sekarang yang bertahan kerajaan. Inggris diantaranya. Ya, yang lain habis. Tetapi walaupun kerajaannya berubah menjadi kerajaan konstitusional. Dari monarki absolut, yang rajanya berkuasa absolut, pindah menjadi kerajaan yang ada undang-undang dasarnya. Itu nanti kita ketahui karena ada pergerakan rakyat dan tuntutan perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat itulah yang kemudian cerita tentang, tadi satu saya minta cek revolusi Prancis, dua cek cerita tentang parlemen. Itu dia sejarah parlemen. Ya, nanti diikuti dengan pemilihan umum. Ada wakil rakyat, di dalam itu negara yang tadinya dikuasai hanya oleh raja saja, ratu saja, misalnya sekarang ada parlemen. Itu pembahasannya nanti kita lanjutkan minggu depan, karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Yang mahasiswa Fakultas Hukum Unsri, PK, saya tunggu tugasnya. Yang dari Permatasari, catatannya, dan mungkin catatannya belum terlalu banyak, pertanyaannya dibanyakkan. Nah, tetapi yang penting bobot pertanyaannya. Apa saja yang ingin kalian ketahui dalam konteks yang ini ya, tema 1. Yang topiknya tadi 3. Paling lambat Jumat. Itu bahan untuk direspon di Senin. Nah, kapan mulainya? Dari sekarang sampai paling lambat Jumat. Jumat itu untuk memberi kesempatan yang lain baca di hari Sabtu dan Minggu. Nah, Senin kita ketemu lagi untuk membahas. Oke, kalau ada komen masih ada 3 menit. Izin bertanya dulu, Pak. Untuk kawan-kawan yang belum mendapatkan bahan textbook kan, Pak, mungkin ada yang kawan-kawan masih menunggu bukunya sampai atau dan lain-lain sebagainya. Itu nanti untuk menyerahkannya ke Bapak itu secara person-to-person atau langsung direkap secara bersamaan, Pak? Jadi yang sekarang responnya individual, karena ini sekarang nilainya sudah mulai kepada individu. Oh, baik, Pak. Jadi nggak perlu kamu kumpulin lagi, langsung aja ke WA group. Sesegera mungkin supaya mulai membaca. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.